Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Area Okta, di mana channel memberikan informasi tentang wisata dan edukasi yang ada di wilayah Banten ya. Oke, saat ini saya bertemu dengan master kopi yang ada di Banten nih, yaitu Kang Maman. Oke, Kang Maman, bisa diperkenalkan diri ya. Bukan master Kang, tukang kopi. Jadi oke lah, selamat ketemu, selamat berkenalan. Saya bukan master kopi, saya bukan pengusaha kopi, ya hanya cinta terhadap kopi yang di Banten lah. Artinya saya bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Perkenalkan Kang Maman. Itu ya Kang. Oke, Kang Maman, ini saya kan mau bertanya-tanya tentang kopi nih. Kang Maman sendiri itu memulai menggeluti dunia kopi itu sejak kapan, Kang Maman? Mungkin sejak ngelihat ketidakadilan dari harga kopi sendiri Kang ya, karena orang tua saya yang memproses kopi yang sudah dibilangnya prosesnya yang sungguh luar biasa ini kayaknya tidak dihargai gitu. Nah, ada sedikit rasa sakit hati sebenarnya di sini nih. Nah, saya bagaimana agar kopi ini bisa dijual dengan harga yang emang setimpal dengan proses yang dikerjakan sama orang tua kami gitu kan. Nah, ternyata tidak semudah apa yang diharapkan gitu ternyata kopi itu. Kita sudah perbaiki kopinya, kemudian kita sudah prosesnya sedemikian rupa, harganya pun tidak sama sekali apa yang kita harapkan. Jadi tetap harga pasaran itu di harga sampai saat ini juga ya 17, 16, 18 ribu. Kalau saya itu tidak sebanding harganya. Nah dari situlah Kang, mulai saya pengen membuktikan lah bahwa kopi ini ternyata tidak harus dijual di sini. Kalau pengen bagus kita harus jualnya emang di luar. Dan ternyata tuntutannya sangat luar biasa. Kopi ini harus kualitasnya yang mereka inginkan. Nah, bagaimana kopi yang bagus itu bisa diterima? Nah, kita perbaiki kopinya, kemudian kita tawarkan. Dan ini juga sangat sulit diterimanya. Karena mereka mengira kopi Banten seperti itu. Saya sempat drop. Kopi sudah diperbaiki, sudah bagus, harganya tetap. Saya merasa ini kopinya lah, saya bilang ini mungkin harga kopi emang sebegini. Ternyata emang salah juga. Ternyata kita salah jual pasar, Kang. Salah jual pasar, pasarnya bukan dijual di pasar. Jadi emang tidak ada yang saya salahkan sebenarnya di sini. Pangsa pasar pun menginginkan kopi yang bagus, para petani juga menginginkan harga yang bagus. Nah itulah yang harus diperbaiki. Bagaimana konsumen pengen kopi yang bagus, bagaimana petani pengen harga yang bagus. Jadi kita harus sama-sama diperbaiki. Oke, Kang Maman, untuk Kang Maman sendiri kan ini fokus di kopi Banten, Kang Maman ya. Untuk sumber kopinya sendiri nih berada di wilayah mana sih untuk di Bantennya, Kang Maman? Nah, kopi yang Kang Maman sekarang usung di Tawon Banten ini kebetulan ada di daerah Pandeglang, daerah Gunung Karang, di daerah Blok Kadu Betung. Nah, ini juga belum populer ini. Belum populer. Karena emang adanya di dalam gitu kan. Artinya di blok dalam lah yang emang belum populer, daerah Kadu Betung dan bersampingan dengan Cisunia. Nah, itulah yang unik juga di situ. Kalau daerah Kadu Betung sumber kopinya itu emang ditanam sama orang tua, sama kakek. Nah, kalau yang di daerah Cisunia itu emang peninggalan sejak zaman dulu. Artinya kopi yang endemik asli Bantennya. Jadi sumbernya itu dari Kadu Betung dan Cisunia, Kang. Oke. Untuk Kang Maman sendiri nih, tujuan Kang Maman menggeluti dunia kopi ini tujuannya apa sih, Kang Maman? Saya sih pengen memperbaiki kopi sebenarnya, agar kopi ini bisa dihargai dengan harga yang emang setimpal dengan proses, Kang. Jadi saya harus bekerja dulu dengan sendiri, bukannya saya pengen jadi pinter sendiri, bukan. Artinya saya harus bekerja dulu sendiri karena
selagi saya lagi mood untuk kerja, saya akan mood. Saat saya akan lebih saya pengen istirahat ya istirahat. Nah, jadi maksud tujuannya Kang Maman di sini, saya pengen memperkenalkan kopi yang emang harus dikerjakan dulu dengan sendiri kan. Karena lebih dibilangnya lebih nyantai lah bilangin gitu kan. Agar supaya kualitas kopi itu sendiri akan terus baik dan baik agar supaya harga itu ngikutin. Nah, supaya apa? Supaya petani-petani yang ada di sekitar daerah Kabupaten sendiri itu dapat imbasnya. Artinya kita mengajak mereka beredukasi, didampingi pasca panennya supaya bagus, agar supaya apa? Harganya pun bagus. Jadi kita mulai dari hulu dulu, Kang. Hulu diperbaiki dulu semuanya agar dari hulu mulai ke hilir sudah bagus, dan insya Allah harganya ke hilir sudah bagus akan berimbas kepada petani. Nah, artinya Kang Maman punya misi dan tujuannya itu untuk mengangkat kopi Banten agar supaya kualitasnya lebih baik. Sebenarnya sudah bagus, sudah banyak yang bagus gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini kita konsisten gitu kan, Iya. dengan proses ini gitu kan. Oke Kang Maman, ada yang unik nih di kopi Kang Maman sendiri ya. Setahu saya kopi Kang Maman ini terkenal dengan kopi tawon Banten. Apa sih itu kopi tawon Banten, Kang Maman? Nah, ini lucu juga ya, unik ya. Dulu pernah ada orang bilang, kok tawon bisa dibikin kopi gitu kan. Nah, saya juga bilang, emang luwak bisa dibikin kopi gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu hanya filosofi aja Kang Arya. Tawon itu kebetulan di daerah Kadu Betung dulu masih banyak tawon. Ya, dulu masih banyak madunya itu sana. Nah, kebetulan juga saya di komunitas juga emang ada lambang tawon. Saya sangat kebetulan ini. Orang tua bilang, "Pak, ini kira-kira apa ya namanya?" Udah tawon aja. Tawon. Apa Pak tawon? Tawon itu adalah binatang yang sangat bermanfaat gitu kan. Mereka menghasilkan yang baik-baik. Mereka tidak akan memakan yang tidak baik gitu kan. Mereka menghisap madu, menghisap sari-sari sari-sari bunga gitu kan, dan menghasilkan yang baik, madu. Artinya tawon ini kita ambil dari filosofi binatang. Tawon menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia. Mudah-mudahan kopi ini pun bisa bermanfaat bagi teman-teman di masyarakat lah, artinya gitu kan. Kemudian filosofi tawon itu sendiri, dia bekerja keras, kemudian dia bergotong royong, hidupnya gaur, akur gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi filosofi juga bagi kita semua. Mudah-mudahan si kopi tawon ini menjadi penghubung silaturahim dan menjadi akur guyur dengan selain silaturahim. Begitu. Oke Kang Maman, untuk visi misi dan motivasi buat para pecinta kopi yang ada di Banten dan Nusantara, visi misi Kang Maman nih apa nih? Motivasi juga Kang Maman. Visi, misi. Mudah-mudahan saya punya visi ke depannya agar supaya kopi ini bisa menjadi salah satu kopi yang terbaik lah. Artinya bukan baik, tapi salah satu yang baik lah gitu kan. Dengan konsisten kita proses mulai perbaikan dari hulu sampai ke hilir, mudah-mudahan ini menjadi kopi salah satunya yang lagi diperbaiki. Nah, mudah-mudahan ini jadi terbaik gitu kan di Banten. Dan saya rasa kalau kopinya sudah bagus, sudah diterima, ya insya Allah gitu kan. Harganya pun mungkin akan baik juga. Kemudian saya mau mengajak teman-teman kaula muda, para milenial untuk istilahnya mencintai lah produk-produk kopi lokal yang notabene kopi kita pun tidak kalah kalau diprosesnya secara bagus. Makanya kita memotivasi teman-teman yang emang mau untuk memakai produk kopi lokal, silakan datang ke Tawon Banten, ke base camp. Kita akan memberikan sedikit edukasi lah, minimal dasar-dasar lah gitu kan. Oke Kang Maman, ini kan kopi tawon Banten nih. Kopi itu kan ada jenis ya. Untuk jenis kopi dari tawon Banten sendiri, jenisnya apa aja sih Kang Maman? Kebetulan di Kadu Betung itu masih notabene kopi robusta Kang.
Robusta, kemudian di kopi Tawon Banten masih ada jenis kopi Liberica yang lagi dikembangkan. Mungkin sekitar 3 tahun lagi lah itu, tapi sudah dikembangkan setahun yang lalu. Sama sejenis kopi Arabica, yang memang Arabica ini kita ditaruh di ketinggian, main ketinggian. Nah, mudah-mudahan kopi di Tawon Banten sudah mulai ada kopi Libericana, Arabicanya, dan Robusta, notabene Robusta sekarang. Jadi sekarang masih ada kebanyakan si Robusta. Liberica baru hanya untuk icip-icip aja. Oke Kang Maman, ini bila mana nih ada teman-teman kita yang dari Banten yang deket nih ingin mendapatkan kopi Tawon Banten nih, ingin mencicipi lah, kita harus diarahkan kemana Kang Maman? Nah, kalau teman-teman yang pengen silaturahim ke sini gitu kan, pengen tahu tentang kopi, datanglah ke base camp di Keragilan di pintu tol. Itu ada tempat ngopi, dan di situ silahkan free, tidak usah bayar. Saya senang kalau emang kopinya sudah diminum Yun, udah seneng gitu kan. Artinya Kang Maman tidak sia-sia kalau emang mendapatkan apresiasi dari teman-teman bahwa kopinya sudah bagus, dan mudah-mudahan juga ada masukan gitu kan. Karena pasti banyak kekurangan di sini. Nah, silakan kalau mau datang ke Basecamp Tawon Banten yang ada di pintu tol Keragilan. Kemudian kalau memang pengen tahu lebih detail lagi ke hulunya, itu datanglah ke kebun yang ada di Kadu Betung, Cisunia, Pandeglang, Gunung Karang, Pandeglang. Itu kantor pusat. Kantor pusatnya di sana. Gitu kan. Oke, terima kasih nih untuk Kang Maman sudah menjelaskan tentang kopi Tawon Banten nih, dan sudah memberikan sedikit icip-icip buat saya juga nih. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang sudah menonton nih sampai akhir. Dan bila mana ada teman-teman yang mau langsung mengicipi ke markas atau base camp kopi Tawon Banten, bisa datang langsung ke gerbang pintu tol Ciujung, tepatnya di belakang kantor MMS. Pokoknya WA aja, atau nanti saya share log di deskripsi ya, ada link location-nya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.